kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi karena salamnya kurang keras ya. Kalau menjawab salam itu yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Tidak ada yang berhalangan. Sudah sarapan semua? Sudah. Kalau sudah berarti kita harus semangat. Seperti biasa silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya cek kehadiran dulu ya. Alifia, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Dimas, hadir Pak. Ega, Hadir Pak. Iska, Hadir Pak. Mirna, Hadir Pak. Fauzi, Hadir Pak. Najwa, Hadir Pak. Nagita, Hadir Pak. Tanita. Hadir Pak. Ini ya, masuk semua ya. Kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Siap. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah permainan. Permainan ini untuk menguji konsentrasi kita. Nanti kita akan membuat sebuah cerita, yang mana cerita itu kita sendiri yang akan menyampaikannya, yang akan mengutarakannya. Jadi nanti saya akan memberikan stimulus cerita, misalkan pada suatu hari ya dilanjutkan oleh teman yang lain, saya pergi ke sebuah restoran. Buat kalimat lanjutan yang berkesinambungan, terserah. Mungkin dari Dimas, saya ke restoran menumpang buang air kecil misalkan, boleh. Tapi lanjutkan kalimat itu sampai menjadi cerita yang sempurna. Siap nggak? Siap ya? Oke. Pada akhir semester, saya bersama kawan-kawan saya pergi berekreasi ke kota Malang. Tiba-tiba dalam perjalanan mobil kami mengalami mogok. Lalu saat mobil kami mogok, kami bertemu dengan sebuah truk yang berisi dengan beton. Kami pun mencari supir dari truk tersebut untuk meminta bantuan. Kami mencari sopir tersebut, namun sopir tersebut izin untuk pergi ke toilet. Sehingga kami bingung untuk mencari bantuan itu. Kami pun pasrah karena mulai mogok. Meskipun
Meskipun mereka pasrah, tapi tetap ada orang yang ingin membantunya dalam memperbaiki mobilnya yang mogok. Untuk menunggu perbaikan dari bus tersebut, lalu kami memutuskan untuk menginap di suatu tempat, yaitu hotel. Ternyata hotel yang kami tempati angker. Akhirnya kami pindah dari hotel itu dan mencari hotel yang lebih baik. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Dari permainan ini membuktikan bahwasanya sebenarnya kita itu cocok untuk menjadi seorang penulis sebenarnya. Cuma kemampuan itu terkadang berhenti karena ketidakpercaya dirian kita. Baik, langsung kita lanjutkan materinya. Karena kita sudah berkonsentrasi, kita akan mengulas sedikit tentang materi yang kita pelajari di minggu lalu, ya. Masih ingatkah kita mempelajari tentang apa? Tentang? Lupa. Masa kejayaan Islam. Ya, kita kemarin sudah mempelajari tentang masa kejayaan Islam, mulai dari periodisasi, kemudian faktor penyebab dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi kejayaan Islam. Kira-kira ada yang bisa menjawab enggak dan menjelaskan tentang berapa pembagian periodisasi masa kejayaan Islam? Saya, Pak. Periodisasi sejarah Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga periode modern. Bagus sekali Fauzi, jawabannya dibagi menjadi 3. Apa saja tadi Iska? 3 itu? Klasik, pertengahan sama modern. Coba Iska dijelaskan, disebutkan apa saja faktor internal yang mempengaruhi tentang kejayaan Islam itu. Faktor internal ada 4, yaitu yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Bagus sekali Iska jawabannya, ya. Kemudian pertanyaan ketiga, untuk mengingat materi yang telah lalu, diantaranya tokoh-tokoh yang mempengaruhi kejayaan Islam itu ada Al-Kindi, ada Ibnu Rushd, ada Imam Ghazali. Kira-kira ya ada yang bisa menjelaskan dan menyampaikan tentang biografi siapakah Imam Al-Ghazali? Ya, Pak. Nama lengkapnya Ibu Hamis Al-Ghazali, lahir di Desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Ya, bagus, kita telah berhasil mempelajari materi tentang masa kejayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang terbaru, yaitu tentang etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan. Khususnya adalah apa? Meraih kesuksesan dengan berkompetisi dengan kebaikan dan etos kerja. Kenapa kok dengan kompetisi kebaikan dan etos kerja? Karena kita lihat pada zaman akhir ini banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara untuk menggapai sebuah tujuan. Tidak hanya cara yang halal, cara yang haram pun akan ditempuh oleh orang-orang yang di masa sekarang itu untuk mencapai sebuah tujuan itu. Karena itu kita sebagai seorang pelajar itu dididik bagaimana cara kita dalam rangka untuk menggapai sebuah cita, harapan dan keinginan kita itu dengan cara yang terbaik. Ketika mungkin kita nanti akan menjadi dokter, maka kita harus berkompetisi yang baik, prosedural. Jangan sampai menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Itulah makna dari kompetisi dalam kebaikan. Ketika kita di kelas ingin nilainya bagus, yang harus kita lakukan apa? Mencontek? Tidak. Yang harus kita lakukan adalah belajar. Itulah kompetisi dalam kebaikan. Tidak menjatuhkan, tidak merugikan diri kita sendiri, juga tidak merugikan orang lain. Kemudian apa Pak fungsinya etos kerja? Jadi manusia itu hidup itu
itu harus selalu bersemangat. Jangan sampai kita itu bermalas-malasan. Karena apa? Karena semangat itu adalah sekian persen dari cara kita menjemput sebuah kesuksesan. Memang semangat ya belajar itu tidak sepenuhnya meraih sukses, tapi setidaknya itu adalah beberapa persen untuk meraih kesuksesan daripada tidak belajar sama sekali. Nah, tentang etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan ini diperintahkan Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai adalah spiritualnya adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian yang ketiga, kognitifnya adalah menganalisis makna surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Kemudian psikomotoriknya atau keterampilannya adalah kita nanti akan membaca surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105 dengan indikator pencapaian nanti kita akan menerapkan, mempraktekkan dan menghafal tentang surat-surat yang telah ditetapkan itu, yaitu surat Al-Maidah 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya nanti setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam ini, nanti peserta didik akan terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan benar. Kemudian setelah mempelajari materi pembelajaran pendidikan agama Islam, nanti akhirnya peserta didik mampu mempraktekkan hafalan surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Capaian materi yang akan kita bahas adalah nanti kita yang pertama adalah membaca surat Al-Maidah 48 dan membaca surat Al-Maidah ayat 105. Kemudian kita nanti akan mengetahui hukum bacaan, ya hukum bacaan atau kaidah tajwid yang sesuai dengan surat tersebut. Kemudian nanti kita akan memahami makna, kandungan, dan akhirnya kita akan mempelajari tentang perilaku yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 48 dan atau ayat 105, dan kita akan mengetahui hikmah mempelajari surat-surat tersebut. Itu ya. Baiklah, saya membaca dulu, kemudian nanti ditirukan bersama-sama ya. Karena di KD-nya kita harus membaca, kemudian nanti harus menghafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. A few moments later. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
Sadaqallahul azim. Pak, saya bertanya, mengapa tadi waktu membaca surat At-Taubah hanya tahu saja tanpa basmalah? Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Rita. Nanti saya kasih nilai 100. Ya. Kenapa surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Karena surat At-Taubah itu berisi tentang kekerasan dan peperangan. Sedangkan basmalah itu berisi tentang kasih sayang. Jadi tidak bisa digabungkan. Ya, bagus sekali jawaban dari Anissa. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita nanti seperti biasa akan membagi kelas menjadi 2 kelompok. Kemudian nanti saya akan memutar video tentang materi ini. Kemudian coba diidentifikasi seperti biasa ya. Setelah diidentifikasi, kemudian kita cari datanya terkait dengan video tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengolah data itu, kemudian memverifikasi data itu, dan akhirnya adalah menyimpulkan keterkaitan antara video yang kita tonton dengan data yang telah kita temukan, dan akhirnya kita akan mempresentasikan di hadapan teman-teman kita. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti seperti biasa ya, tugasnya adalah membuat PowerPoint dan selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Padahal besok teh ada ulangan, tapi nggak bilang sama papa. Dan besok ulangan bahasa Inggris. Yang paling jago di kelas adalah Agus. Kan bisa mencontek Agus. Udah Toma, kok masih nangis terus? Kan Wowo sudah dikasih tahu Pak Guru. Mama nangis bukan karena masalah Wowo, Pak. Mama dari tadi nangis karena Mama tidak dapat arisan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya menurunkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang hanya memperturunkan hawa nafsu, contohnya kompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Semuanya bak fata morgana, indah menggoda, tetapi sesungguhnya tiada. Bahkan tak jarang dalam kompetisi diiringi suuzon atau buruk sangka, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua kelompok sudah tampil ya, keduanya. Tiba kita di acara penutup, saya akan seperti biasa menanya, mengetahui tentang sejauh mana pemahaman kita tentang apa yang disampaikan oleh kedua kelompok yang barusan tampil tentang etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan. Ya, untuk mengetahui itu akan saya ajukan sebuah pertanyaan. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan kandungan dari surat At-Taubah ayat 105? Saya, Pak.
Jadi kandungan isi dari surat At-Taubah ayat 105 ini adalah bahwa manusia itu di dalam dunia ini harus melakukan kerja keras dan tidak bermalas-malasan. Isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48 itu menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Sebagai siswa tidak boleh menyontek dalam pelajaran dan sebagai penjual tidak boleh berbuat curang. Materi kita bisa tersampaikan dengan sempurna melalui jawaban yang disampaikan oleh beberapa kawan kita ya. Saya akan menyampaikan tentang apa yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya, karena materi ini sudah selesai. Jadi minggu depan kita akan melakukan tes formatif ya. Jangan lupa belajar di rumahnya masing-masing. Jangan sampai seperti yang dijelaskan oleh Eka tadi, kita untuk mendapatkan nilai bagus dengan cara mencontek. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu tujuannya adalah menjadikan ini sebagai ilmu dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang siswa, usahakan selalu jujur dalam berbuat proses pembelajaran, jangan terbiasa mencontek, gitu ya. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, marilah kita seperti biasa membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.